mohon waktunya ya Pak. Siap. Kita mulai ya Pak. Selama Pak Adin menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya. Jadi kasus ini memang Bu ya, di dalam dunia pendidikan sebuah kasusistik yang sering terjadi pada pribadi guru. Memang semuanya kan berpulang kepada pribadi masing-masing. Namun bagaimanapun sikap pimpinan di lembaga pendidikan seperti SMK 1 Lamongan ini tentu harus bisa memilih, kemudian apabila ada kasus seperti ini kan kita lihat dulu latar belakang seseorang, misalkan latar belakang keluarga, apakah ada problem atau memang pribadinya seperti itu. Kadang-kadang kalau ada problem itu bisa dirubah, tapi kalau pribadi itu kadang-kadang juga kalau sudah wataknya itu juga kadang-kadang susah untuk dirubah ya seketika saja, asal mendapat pujian dari pimpinan. Dengan harapan hadiah ya Pak. Setelah itu ya kadang-kadang ya kalau sudah watak dan juga pribadinya itu kadang-kadang susah untuk tetap langgeng apa yang dilakukan, walaupun sudah sering kita dampingi. Jadi yang pertama kalau ada kasus seperti ini kita adakan pendekatan, apakah kita panggil atau kalau saya itu lebih kepada aspek kekeluargaan, kita dekati, kemudian kita ajak guyon-guyon, problemnya kita sambil berjalan kemudian kita sampaikan itu, kemudian langkah-langkahnya ya setidaknya ya untuk merubah sikap itu bagaimana secara keluarga terlebih dahulu. Kalau bisa ditempuh dengan kekeluargaan ya mungkin cukup itu, tetapi kalau seandainya tidak bisa Pak, tidak bisa ya tentu ada, walaupun itu misalkan dekat dengan kita atau teman atau fisiknya itu teman sehari-hari ini kan kadang-kadang kan itu juga berpengaruh. Ini ya tetap mekanisme organisasi. Jadi pertama kan memang pendekatan, kemudian kita panggil bicara kekeluargaan lagi, kita panggil atau kita panggil dengan surat. Jadi istilahnya ada surat peringatan SP, SP1, SP2, kemudian SP3 gitu. Terus Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa Pak? Mungkin pernah ada kasus, terus apa tantangannya seperti itu? Ya, yang lebih menjadi tantangan kami itu ya kadang-kadang kesalahan itu diulang kembali, atau karena pimpinan temen konco dewe, saya naik dewe. Ini agak susah ya Pak ya penanganannya. Terus, wah konco dewe paling diatasi atau paling dimaklumi. Itu yang kadang-kadang susah kalau sudah urusan dinas kemudian dihubungkan dengan pertemanan itu sudah kadang-kadang itu yang menjadi tantangan kan. Tapi selama ini sakit ya Pak untuk menghadapinya? Alhamdulillah dari teman-teman yang dekat dengan kami itu malah dia kalau bilang sungkan ya Pak ya? Sungkan. Gak sampean lo, aku gak lulus tau. Aku kadang-kadang ngokong.
Iya, siap. Terus Pak Adin, jika ada kasus, kira-kira ada nggak Pak jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah itu apakah itu diselesaikan pada saat itu atau nanti khusus untuk kasus-kasus ini penyelesaiannya? Ya, menurut saya lebih cepat lebih baik. Jadi kalau ada kasus seperti ini, sesegera mungkin tidak pakai menunggu waktu. Berarti langsung diselesaikan. Iya, diselesaikan dengan berbagai tahapan itu tadi. Buat sesuatu yang terpendam itu akhirnya menjadi lupa. Jadi kalau ada kasus itu secepatnya kita akan Selesaikan. supaya tidak untuk nanti kalau kita tunda-tunda numpuk lagi ada Makin berlarut-larut. pekerjaan yang lain-lain kan masih ada. Terus Pak, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, kita kan bersinergi dengan yang lain. Kadang-kadang karena jabatan kepala sekolah itu juga tidak mulai awal kan pindah-pindah, itu kan kita harus memberikan masukan dari teman-teman lama, senior-senior yang tahu kondisi di lapangan. Itu yang kita kejadian atau peristiwa seperti ini sudah dulu sudah pernah dilakukan atau tidak, itu kan yang tahu kan dulu yang lama. Dan akhirnya kemudian kita ajak untuk menyelesaikan perkara ini, utamanya kepada Wakaset, Wakaset atau apa, misalkan kepala PU yang sudah tahu Seluk-beluknya ya Pak ya, sekolah ini kita ajak untuk bersinergi menyelesaikan persoalan. Terus Pak, ini yang terakhir Pak, mungkin ada pembelajaran yang Pak Adin petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah. Ya tentu kan bagi kami ya memang pengalaman itu kan guru yang terbesar ya. Pengalaman itu guru yang terbesar. Jadi tentu dengan munculnya kasus, munculnya etika atau moral itu ya setidaknya itu apa ya, pembelajaran yang utama bagi kami. Kemudian waktu kita kuliah dulu ada mata pelajaran teori kepemimpinan. Itu akhirnya setidaknya ya mengenang masa lalu belajar itu, dan ternyata memang apa namanya, watak-watuknya seseorang itu juga tipe orang, tipe bentuk tubuh itu juga semuanya kalau di teori kepemimpinan, pelajaran kepemimpinan itu ada. Oh, ada semua ya Pak ya? Iya, jadi kadang-kadang Karakter orang. oh dari pengalaman akhirnya ya, oh memang ternyata bentuk atau fisik seseorang itu terbukti di lapangan seperti ini, dan cara mengatasinya juga ada di buku itu, ada itu pada orang ini harus begini. Jadi istilahnya ada manajemen konflik. Menarik sekali ya Pak bukunya. Iya, manajemen konflik itu teori kepemimpinan untuk menuju meraih sukses, begitu istilahnya. Tipe-tipe orang itu penyelesaiannya begini, kata-kata seseorang itu penyelesaiannya begini. Itu yang kadang-kadang kita setback ke belakang. Oh ternyata hasil kuliah dulu ada teori kepemimpinan itu muncul setelah kita betul-betul menjadi pemimpin. Iya Pak. Siap-siap. Pak Adin, ini tadi semua pertanyaan sudah jangan jawab, dan jawabannya itu ya sangat pelajaran baru juga buat saya sendiri, karena memang iya kan guru penggerak itu kan calon kepala sekolah. Amin. Iya, klausulnya seperti itu. Biasanya itu sudah tidak ada apa itu diklat calon kepala sekolah kan ada seperti di Solo. Iya, sekarang ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seorang kepala sekolah nanti diambilkan dari guru-guru penggerak. Kan ada sertifikatnya juga. Iya, itu nanti ya disetorkan
sertifikat itu ini Ibu Ida ini calon kepala sekolah. Tidak, kalau yang sebelumnya kan ada sertifikat calon kepala sekolah itu pun jumlah jamnya itu sekitar 300-an. Yang di Solo, apa istilahnya? MPLT, apa istilahnya? Sekolah calon kepala sekolah itu. Saya lupa. Itu semua yang kepala sekolah itu ini akan habis. Itu setelah ini gilirannya dari pemerintah. Amin. Ya, Pak, semoga nanti masih bermanfaat buat saya Amin. Pak untuk kedepannya Pak. Iya. Terima kasih untuk sharing Iya. pengalamannya Pak Adil. Ya, mohon maaf sudah Ya, mengambil sama-sama. waktu. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ini Bu Deni, saya mengambil waktunya sebentar. Monggo. Ya, saya di sini kan mengikuti program CGP Angkatan 7. Iya. Saya diberi tugas untuk mengambil video tentang pengambilan keputusan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, monggo. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Monggo, Bu. Mohon bantuannya. Iya. Bu Deni ini adalah Kepala Sekolah SD Kemala Bayangkari. Iya. SD Kemala Bayangkari 5 Oh Lampung. iya, SD Kemala Bayangkari 5 Lampung. Betul. Saya mulai nggih Bu nggih? Monggo Bu. Ya, Bu Deni, selama ini bagaimana Bu Deni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau untuk mengidentifikasi kasus itu apa? Ketika kasus-kasus tersebut ada nilai-nilai kebajikan universalnya yang benar melawan dengan benar kebenaran, maka itu diidentifikasi sebagai dilema etika. Tapi ketika kasus tersebut mengandung kebenaran melawan salah, maka itu termasuk pada bujukan moral. Pasti banyak sekali ya Bu sudah menghadapi kasus-kasus seperti itu ya Bu selama Lumayan beberapa sekolah, ya. ini Mbak. Iya. Ya, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Bu Deni menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Deni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu? Kalau sama-sama benar ini akan saya kelompokkan dulu termasuk pada paradigma apa keputusan yang saya ambil nanti bisa lebih tepat. Jadi saya kelompokkan kepada paradigma apa dulu di sini sehingga saya lebih tahu harus bagaimana. Berarti dikelompokkan terlebih dahulu, Iya. baru nanti diselesaikan. Iya. Ini ya kasus-kasusnya tersebut nih. Bu. Iya, setelah mengelompokkan kita tahu ini, oh kalau sudah dikelompokkan ini berarti nanti runtutannya apa ke depan nanti kalau disikapinya seperti apa kan sudah jelas. Mungkin bisa diceritakan Ibu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan Bu Deni ketika menghadapi kasus dilema etika. Kalau prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sekaligus untuk pengujian itu kita menggunakan 9 langkah. Jadi kita yang pertama kita kenali dulu nilai-nilainya yang bertentangan itu apa. Setelah itu kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus yang kita hadapi itu. Setelah itu kita cari, kita kumpulkan fakta-fakta terkait dari kasus yang berjalan. Setelah itu kita lakukan pengujian. Setelah melakukan pengujian, kita melakukan prinsip resolusi. Nah, setelah itu kita ada yang namanya investigasi opsi trilema. Nah ini mengandung masuk untuk mencari solusi-solusi yang mungkin muncul. Ya, solusi kedua begitu yang bisa dilakukan pada sebagai solusi di permasalahan itu. Kemudian setelah itu baru kita membuat keputusan mana yang akan dibuat untuk solusi dari beberapa solusi itu kita mengambil keputusan mana yang akan dipakai. Nah setelah itu, setelah pengambilan keputusan tentunya kita refleksi. Nah itu langkah-langkahnya. Sudah runtut ya Bu langkah-langkahnya ya. Iya. Bagus sekali Bu Deni. Kira-kira Bu Deni hal apa yang Bu Deni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Kalau hal yang efektif begitu Iya, ya. oke. Kalau hal yang efektif itu bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian duduk bersama mencari solusi terkait yang permasalahannya dihadapi. Ya berarti memang dengan komunikasi ya Bu Deni ya. Komunikasi.
Siap, siap. Kemudian Bu Deni, apa yang menjadi tantangan Bu Deni dalam mengambil keputusan tadi? Tantangan itu yang berat itu ketika kita dihadapkan pada yang terlibat masalah itu kita kenal, kita akrab, begitu ya. Atau dengan atasan kita berbenturan dengan peraturan itu yang barangkali terberatnya. Pernah nggak Bu Deni mengalaminya? Sering, Sering. lumayan sering. Mungkin bisa diceritakan itu bagaimana cara langkah mengatasinya? Ya itu dengan beberapa prosedur, Ya, jadi siap. mengikuti prosedur itu pelan-pelan sehingga kita juga melatihkan kemampuan kita gitu sama belajarnya juga. Kalau boleh tahu Bu Deni, apakah ketika menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ada jadwal khusus nggak Bu Deni, atau ini harus diselesaikan kapan atau bagaimana seperti itu? Kalau jadwal khusus itu tergantung masalahnya gitu Mbak. Kalau masalahnya ringan bisa diputuskan pada seketika itu juga, maka itu diambil keputusan seketika. Tetapi kalau masalahnya itu memang membutuhkan waktu telaah yang lebih lanjut, maka memang ada penjadwalan khusus. Namun penjadwalan itu pun dijadwalkan sesegera mungkin sehingga masalah tidak berlarut-larut. Siap. Jadi nanti disesuaikan dengan masalahnya. Betul ya Bu ya. sekali. Jika itu ringan langsung diputuskan, jika itu memang berat kasusnya butuh proses terlebih Betul. dahulu. Oke. Kemudian Bu Deni, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bu Deni dalam pengambilan keputusan? Oh ada, jadi yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu ya pihak-pihak yang terlibat itu. Bagaimana memberikan masukan kepada saya, memberikan tambahan informasi. Nah itu pihak-pihak yang terlibat di dalam komunitas sekolah itu. Ya. Yang berkaitan dengan Kasus yang terlibat dalam kasus, ya. betul. Ya, benar sekali Bu Deni. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa Bu Deni yang bisa diambil? Kalau pembelajaran itu banyak ya, diantaranya itu yang memang dengan kasus-kasus ini menjadikan saya menjadi bijaksana. Kemudian lebih tenang dalam menyikapi ketika ada kasus ini, meskipun bahkan berat gitu kita bisa menjalani dengan tenang. Itu berkat terpaan kasus-kasus ini ternyata begitu. Ya, akhirnya banyak pengalaman. Betul, ya, betul ya. sekali. Sangat mendewasakan pastinya. Mendewasakan juga, Oke, betul oke. sekali. Jadi sudah selesai nih Bu Deni. Oh, sudah selesai ya? Terima kasih Cukup ya? banyak, Iya, Bu iya. Deni waktunya. Sama-sama. Ya, semoga ini juga bermanfaat bagi saya sebagai Amin, pemula. amin, ya. Nanti dari apa yang disampaikan Bu Deni nanti bisa saya praktekkan juga. Iya. Terima kasih Bu Deni. Mohon maaf sudah Sama-sama. mengambil waktunya. Iya. Terima kasih. Sama-sama.